Sesungguhnya, apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditambahkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditambahkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditambahkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MLSupedia, di mana pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam azab kubur dan penyebabnya. 1. Diperlihatkan neraka jahanam. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Surat Ghafir ayat 46. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditambahkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditambahkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditambahkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. 2. Dipukul dengan palu dari besi. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca? Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, jin dan manusia. Muttafaqun alaih. 3. Disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilangan dan didatangi temannya yang buruk wajahnya dan busuk baunya. Dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang kafir setelah mati. Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka, maka panas dan uap panasnya mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Maka dia berkata, wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 4. Dirobek-robek mulutnya, dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar, dipecah kepalanya di atas batu. Ada pula yang disiksa di sungai darah, bila mau keluar dari sungai itu, dilempari batu pada mulutnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril dan Mikail alaihi salam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Keduanya menjawab, ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, namun dia tidur malam dan tidak bangun untuk sholat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun yang kau lihat orang yang disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1386 dari Jundub bin Samurah radhiyallahu anhu. 5. Dicabik-cabik ular-ular yang besar dan ganas. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i.
Hadis riwayat Al-Hakim, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dalam Al-Jami' Shahih berkata, ini hadis sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sebab-sebab mendapatkan azab kubur. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh menyatakan, secara global mereka diazab karena kejahilan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintahnya, dan karena perbuatan mereka melanggar larangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu badan pun yang ruh tersebut memiliki ma'rifatullah atau pengenalan terhadap Allah selama-lamanya. Sesungguhnya azab kubur dan azab akhirat adalah akibat kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya terhadap hambanya. Maka barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala marah dan murka di dunia ini, lalu dia tidak bertaubat dan mati dalam keadaan demikian, niscaya dia akan mendapatkan azab di alam barzah sesuai dengan kemarahan dan kemurkaannya. Kitab Ar-Ruh halaman 115. Di antara sebab-sebab azab kubur secara terperinci adalah sebagai berikut. 1. Adalah kekafiran dan kesyirikan. Sebagaimana azab yang menimpa Firaun dan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surat Ghafir ayat 45-46. 2. Kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara orang-orang Arab Badu yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Surat At-Taubah ayat 101. 3. Tidak menjaga diri dari air kencing dan mengadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau belah menjadi 2 bagian, dan beliau tancapkan satu bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau pun menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. 4. Ghibah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala Rabbku memi'rajkanku atau menaikkanku ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging atau suka menggibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahih nomor 533. Hadis ini juga dicantumkan dalam As-Sahih wal Musnad karya Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan, sebagian ulama menyebutkan rahasia dikhususkannya penyebab azab kubur air kencing, namimah atau adu domba, dan gibah menggunjing. Rahasianya adalah bahwa alam kubur itu adalah tahap awal alam akhirat. Di dalamnya terdapat beberapa contoh yang akan terjadi pada hari kiamat, seperti siksaan ataupun balasan yang baik. Sedangkan perbuatan maksiat yang akan disiksa karenanya ada 2 macam, terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan terkait dengan hak hamba. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali akan diselesaikan pada hari kiamat adalah salat, sedangkan yang terkait dengan hak-hak hamba adalah darah. Adapun di alam barzah yang akan diputuskan adalah pintu-pintu dari kedua hak ini dan perantaranya. Maka syarat syahnya salat adalah bersuci dari hadas dan najis, sedangkan pintu tumpahnya darah adalah namimah atau adu domba dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Keduanya adalah 2 jenis perkara menyakitkan yang paling ringan, maka diawali di alam barzah dengan evaluasi serta siksaan karena keduanya. Ahwalul Kubur halaman 89. 5. Niyahah atau meratapi jenazah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim dikatakan, mayit itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya. Jumhur ulama berpendapat hadis ini dibawa kepada pemahaman bahwa si mayit yang ditimpa azab karena ratapan keluarganya adalah orang yang berwasiat supaya diratapi, atau dia tidak berwasiat untuk tidak diratapi padahal dia tahu bahwa kebiasaan mereka adalah meratapi orang mati. Oleh karena itu Abdullah ibn Mubarak rahimahullah berkata, apabila dia telah melarang mereka, keluarganya, meratapi ketika dia hidup, lalu mereka melakukannya setelah kematiannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Umdatul Qari 478. Azab di sini menurut mereka maknanya adalah hukuman. Ahkamul Janaiz halaman 41. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai azab termasuk azab kubur. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.